Думаю, стоит попробовать. Оставь рубашку. Kisah diawali dengan seorang pemuda yang baru saja tiba di Prancis untuk bertemu dengan temannya yang bernama Kurt, di mana tujuan Johan sendiri tidak hanya ingin bertemu dengan temannya, melainkan dia juga ingin bertemu dengan artis idolanya yang merupakan artis papan atas. Johan sendiri sangat terobsesi dengan artis tersebut yang bernama Celeste. Apalagi Celeste ini merupakan seorang janda dan telah lama hidup sendiri. Walaupun usianya sudah tidak muda lagi, tapi Celeste masih terlihat sangat cantik. Lalu di malam harinya, akhirnya Johan pun mendatangi alamat rumah dari Celeste. Di sana, Celeste pun menyambut Johan dengan baik. Dan Celeste pun langsung mengajak Johan untuk makan malam bersama. Diceritakan di dalam film bahwa Celeste sendiri dekat dengan seorang sutradara film yang bernama David, di mana David sendiri memiliki seorang anak yang bernama Zul. Dan Zul ini adalah teman dekat dari Johan. Sehingga hal itu Johan pun bisa langsung diterima saat datang ke rumah Celeste. Kemudian setelah mereka makan malam bersama, mereka berdua pun lantas mengobrol santai di tengah dinginnya malam. Namun karena sudah larut dan terbuai dalam kesepian, akhirnya mereka berdua pun beradu mekanik dengan suasana yang sangat romantis dan direkam langsung oleh CCTV. Singkat waktu, di sisi lain, Johan sendiri selalu terbayang dengan masa lalunya bersama mantan kekasihnya yang bernama Anneli. Apalagi Johan ini berencana ingin menikahi mantan kekasihnya tersebut. Namun karena obsesinya yang amat besar kepada Celeste, membuat dia pun harus meninggalkan mantan kekasihnya itu demi bisa bertemu dengan Celeste dan beradu mekanik dengan Celeste. Kemudian esok harinya tibalah David mendatangi rumah dari Celeste. Namun sesampainya David di sana, dia pun sangat terkejut karena mendapati Johan yang berada di sana. Sehingga membuat David pun berpikir bahwa Johan telah beradu mekanik dengan Celeste. Dan benar saja saat David mengecek CCTV, ternyata dugaannya sangat tepat. Sehingga membuat David pun sangat marah kepada Johan. Ну что, прости. Singkat cerita, hari-hari Johan pun selalu dihabiskan bersama dengan Celeste, di mana hampir setiap malam mereka berdua selalu beradu mekanik dengan suasana yang sangat indah. Lalu esok harinya terlihatlah si David yang bertemu dengan Celeste. Di sana David sendiri tidak bisa berbuat banyak termasuk marah kepada si Johan. Karena sebenarnya David juga sudah tertarik dengan Celeste. Dan dia juga ingin beradu mekanik dengan Celeste. Namun apalah daya, dia sendiri tidak berani untuk melakukannya. Kemudian hubungan Johan dan Celeste pun mulai semakin erat dan semakin dekat, di mana mereka sering berpergian bersama layaknya sepasang kekasih yang sedang dimabuk asmara. Apalagi Johan sendiri semakin terikat dengan Celeste, dan juga menjadi tukang suruhnya si Celeste. Bahkan untuk membeli parfum pun Celeste harus menyuruh si Johan. Tidak hanya itu saja, ketika salah membeli parfum pun Johan harus diomelin dan menerima amarah dari si Celeste. Ну, хоть что-то. Lalu malam harinya Johan pun terlihat sangat bersedih dengan perlakuan dari Celeste karena dia berpikir dia terlihat seperti seorang babu walaupun Johan rutin diberi jatah adu mekanik oleh Celeste. Sehingga karena kejadian itu Johan pun menjadi teringat kembali dengan masa lalunya yang sangat indah bersama Anneli. Kemudian pagi harinya Johan pun bertemu dengan temannya yaitu si Jul, di mana Johan bercerita kepada Jul mengenai hubungannya bersama dengan si Celeste yang sudah di luar dugaannya. Kemudian malam harinya terlihatlah Johan dan Celeste yang sedang menghabiskan malam bersama. Di sana seperti biasa Celeste pun mengajak Johan untuk beradu mekanik. Dan akhirnya mereka pun beradu mekanik tanpa ada beban sama sekali.
Namun tiba-tiba tanpa mereka sadari saat sedang enak testing adu mekanik, mereka pun harus ketahuan dan ditangkap basah oleh si David. Sehingga karena kejadian itu, Celeste pun sangat marah kepada si David dan langsung mengusirnya dari rumah tersebut. Lalu semenjak kejadian itu, David pun memutuskan untuk melupakan Celeste dan tak ingin lagi berurusan dengannya. Lalu karena kejadian itu, Johan pun semakin terikat dan tak bisa menjauh dari Celeste. Apalagi Celeste sendiri hanya tinggal seorang diri di rumahnya. Sehingga membuat Johan pun harus selalu menemani Celeste baik siang dan malam. Termasuk saat Celeste ingin beradu mekanik. Singkat cerita, kesetiaan Johan pun tidak hanya sampai di situ saja. Bahkan ketika Celeste sedang jatuh sakit pun, Johan selalu merawatnya dan menemani Celeste. Lalu karena kejadian itu, Johan pun merasa sangat bersalah dengan apa yang telah dia perbuat. Yang mana seharusnya dia kembali dengan mantan kekasihnya. Namun di sisi lain, Johan pun harus selalu tinggal dan menemani Celeste serta merawatnya dengan kasih sayang, seperti Celeste sendiri menyayangi si Johan. Singkat waktu, akhirnya tanpa diduga, Celeste pun harus mengembuskan nafas terakhirnya, sehingga hal itu membuat Johan sangat terpukul dan kembali teringat dengan Celeste. Lalu beberapa hari berlalu, Johan pun merasa sangat bersalah dengan tindakannya karena dia sendiri tidak menghadiri pemakamannya si Celeste. Sehingga Johan pun mencoba mendatangi makam dari Celeste dan merasa sangat bersedih bila dia harus teringat dengan masa lalunya bersama dengan si Celeste. Dan akhirnya film pun berakhir. Oke lah teman-teman, sekianlah untuk alur cerita film kali ini. Apabila ada salah kata yang terucap, mohon dimaafkan. Saya Jack Dun mengucapkan terima kasih banyak and see you next content.